Kamu kok kelihatan sedih? Kamu kenapa? Iya nih Kak, saya bosan sekali tinggal di rumah, rindu sekolah, rindu bermain sama teman. Kamu sabar ya. Tunggu corona pergi dulu, baru kita sekolah lagi. Jadi sekarang kita mau ngapain Kak? Aku ngantuk nih tapi nggak bisa tidur. Aku punya ide. Bagaimana kalau kakak bacakan kamu dongeng? Dongeng? Kayak apa itu Kak? Dongeng itu semacam cerita, tapi nanti kita tanya ibu untuk lebih jelasnya. Sekarang dengar saja dulu ceritanya. Oke deh Kak. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Dan doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu tadi ceritanya. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang dongeng, mari kita tanya sama ibu. Wah, keren sekali dongengnya. Tapi aku masih penasaran dengan dongeng yang lain. Kita tanya ibu yuk. Baik, Ibu akan jelaskan apa itu dongeng. Dongeng itu bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa, penuh khayal yang dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan cerita tradisional yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tujuannya untuk menyampaikan ajaran moral dan untuk menghibur. Dongeng itu ada jenisnya juga. Ada mite, cerita tentang dewa. Ada sage, cerita tentang kepahlawanan. Fabel, cerita tentang hewan seperti kancil dan buaya. Ada legenda, cerita tentang kejadian suatu tempat. Ada cerita jenaka, cerita yang berisi komedi. Selanjutnya ada pelipur lara yang berguna menghibur tamu, contohnya cerita wayang. Dan yang terakhir ada namanya cerita perumpamaan, yaitu dongeng yang berisi nasihat-nasihat seperti cerita Pak Haji yang pelit. Nah, yang dibacakan oleh si kakak tadi, tahu kan namanya? Namanya adalah legenda kejadian suatu tempat, yaitu asal mula Telaga Warna. Nah, kakak dan adik sudah tahu kan apa itu dongeng?
Lain waktu, Ibu akan menceritakan lagi deh dongeng-dongeng yang lain. Tapi untuk hari ini kita stay at home aja ya. Tetap jaga jarak, belajar dari rumah. See you. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe tentunya. Thank you.